saudaraku, marilah kita datang kepada Tuhan sembari berkata, mataku tertuju pada kasih setia Tuhan, dan aku ingin hidup dalam kebenaran-Mu. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Aku datang padamu sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Saudaraku, belajar memahami kehendak Tuhan bukanlah hal yang terjadi dalam waktu semalam atau dalam sekejap saja, melainkan merupakan proses yang harus terjadi dalam sepanjang waktu kehidupan kita. Kita perlu menundukkan diri pada bimbingan dan tuntunan Tuhan untuk mencari dan menemukan kehendak-Nya bagi kita. Sebab firman-Nya berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenaran-Nya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa untuk pengakuan dosa kita. Tuhan yang maha baik, syukur tiada tara kami memanjatkan kepadamu atas segala kelimpahan berkat dan anugerah-Mu bagi kami. Tuhan, seringkali kami merasa malu jika kami mengingat segala perilaku dan cara hidup kami yang tidak berkenan kepadamu. Tutur kata yang jarang mengagungkan kemuliaan nama-Mu, bahkan yang seringkali mencemooh orang melalui kata-kata dan perbuatan yang menyakiti dan merendahkan sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan, jika hidup kami masih jauh dari kehendak-Mu,
Saat ini kami ingin belajar menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar hidup kami makin berkenan di hadapan-Mu dan sesama kami. Amin. Saudaraku yang terkasih, terimalah anugerah yang disediakan Tuhan bagi kita melalui Yeremia 15 ayat 20c dan 21. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Sabar dan hikmat-Nya Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya itulah peganganku. Betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu bagi kami hari ini. Saat ini kami hendak bersama-sama mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami tahu bahwa memahami kehendak-Mu bukanlah hal yang mudah bagi kami. Karena itu kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu bekerja atas kami, sehingga kami boleh dibimbing oleh kuasa Roh Kudus itu untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kemudian di dalam kehidupan kami mampu untuk melaksanakannya juga dengan kuat kuasa dan bimbingan Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu yang hendak Engkau pakai untuk memberitakan firman, biarlah Tuhan juga kuasai dengan Roh Kudus-Mu, supaya segala sesuatu yang keluar dari mulut bibirnya, semuanya itu berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh
dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal ini sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera saudaraku. Saudara, jika saudara ditanya, gunung apa yang paling tinggi di dunia? Saudara pasti akan segera teringat Gunung Everest yang tingginya mencapai 8.845 meter. Tetapi di Hawaii ada satu gunung yang bernama Mauna Kea yang tingginya mencapai 10.200 lebih meter. Tetapi kaki gunung ini terletak di dasar laut, sehingga tidak nampak. Yang nampak dari permukaan laut itu hanya 4.000 meter. Sehingga kalau dibandingkan dengan Gunung Everest, nampak Gunung Everest itu jauh lebih tinggi. Padahal Gunung Mauna Kea itu jauh lebih tinggi. Itu baru yang terdapat di bumi. Tadi pertanyaannya, gunung yang tertinggi di dunia. Padahal dunia ini tidak hanya terdiri dari planet bumi, ada planet yang lain. Ada penemuan yang menunjukkan bahwa di planet Mars ada satu gunung yang sangat tinggi dan lebar, namanya Olympus Mons. Tingginya itu mencapai 22.500 meter. Gunung ini sangat tinggi dan besar. Jika kita melihat dari gambar ini, kita bisa membandingkan Gunung Everest, Mauna Kea, dan Olympus Mons. Kita bisa melihat bahwa Olympus Mons ini ternyata adalah gunung yang sangat tinggi di dunia. Itu baru yang ditemukan oleh manusia. Dan saudaraku, melalui hal ini kita bisa melihat bahwa kita adalah manusia yang memiliki pemahaman yang sangat terbatas, memahami alam semesta yang ada, yang kita lihat, di mana kita tinggal saja, kita begitu sulit untuk memahaminya. Alam semesta ini masih menyimpan banyak sekali misteri yang belum bisa dipecahkan oleh manusia. Lalu, bagaimana mungkin kita manusia akan mengerti dan memahami Allah Sang Pencipta jika ciptaannya saja kita tidak mampu untuk memahami karena keterbatasan pemahaman kita, apalagi memahami Sang Penciptanya. Siapakah kita yang adalah ciptaan yang mau berusaha untuk memahami dan mengerti pikiran Allah? Tetapi saudaraku, kita adalah orang-orang, adalah ciptaan yang sungguh sangat beruntung. Sebab kita adalah ciptaan yang diberi oleh Allah
pengetahuan dan pemahaman yang sangat luar biasa. Dan bukan hanya itu saja, tetapi Allah sendiri Sang Pencipta berkenan untuk memperkenalkan dirinya pada kita, sehingga kita mampu untuk terus belajar memahami dan mengenal Dia, memahami pikirannya, memahami kehendaknya. Saudaraku, melalui tema itulah kita saat ini akan belajar firman Tuhan. Mengapa kita dipanggil untuk mengerti dan memahami pikiran Allah atau kehendak Allah? Kita bisa melihat di dalam perikop kita, ternyata pengenalan akan Allah itu adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Allah menginginkan pribadinya itu dikenal oleh kita, ciptaannya. Sehingga Dia memperkenalkan dirinya, Dia mengenalkan dirinya, pikirannya dan kehendaknya. Melalui bacaan kita saat ini, kita belajar apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus. Ketika Petrus mengatakan kepada Yesus dan menegur Yesus yang berbicara soal penderitaan, kita bisa melihat bahwa Yesus ditarik oleh Petrus dan kemudian Petrus mengatakan, "Guru, sekali-kali hal itu tidak akan terjadi padamu." Saudaraku, ketika Petrus berbuat demikian, apa yang dikatakan Yesus? Yesus dengan tegas mengatakan, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudaraku, kalimat Tuhan Yesus ini menjadi perhatian bagi kita. Bukankah kita ini adalah manusia? Dan tentu cara berpikir kita adalah cara berpikir manusia. Pikiran yang kita pergunakan adalah pikiran manusia. Tetapi mengapa Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis, sebab engkau berpikir, memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia dan bukan yang dipikirkan oleh Allah." Saudaraku, kita lihat kontras firman Tuhan ini dengan firman Tuhan minggu lalu, di mana Petrus dipuji oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 16 ayat 13 atau ayat 15 sampai 17. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Lalu Yesus mengatakan, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa yang di surga." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui dua perikop ini kita bisa belajar apa yang dikehendaki oleh Allah. Sekalipun kita ini adalah manusia, tetapi Allah menghendaki kita untuk memiliki cara berpikir seperti Allah. Sekalipun kita manusia, tetapi cara berpikir kita itu jangan melulu cara berpikir manusia yang kita pergunakan. Lalu yang menjadi pertanyaan, cara berpikir manusia itu yang seperti apa toh? Lalu cara berpikir Allah itu yang seperti apa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika manusia memusatkan diri dan perhatiannya, fokus itu hanya untuk dirinya sendiri. Ketika manusia mementingkan ego dirinya, manusia memikirkan segala sesuatu dari cara berpikir manusia. Dan itulah yang dikritik oleh Yesus. Mari kita lihat. Petrus adalah seorang nelayan. Dia adalah seorang yang mencari rezekinya melalui alam. Dia mencari ikan dan berkat yang dia dapat, rezeki yang dia dapat itu sangat bergantung dengan alam. Jika alam berpihak padanya, maka dia akan mendapatkan ikan yang banyak. Namun pada saat alam tidak berpihak padanya, maka seekor ikan pun tidak dia peroleh. Dan hidup yang seperti itu tentu bukanlah hidup yang menyenangkan apabila manusia berpikir bahwa hidup menggantungkan diri pada sesuatu yang tidak menentu itu bukanlah sebuah pilihan
yang baik dan menyenangkan bukanlah sebuah pilihan yang akan diambil oleh orang, sebab kebanyakan manusia menghendaki hidup di dalam kepastian. Manusia menginginkan hidup yang benar-benar pasti, sehingga hidupnya itu benar-benar terjamin. Dan ketika Petrus berjumpa dengan Yesus yang mampu melakukan banyak mujizat, apalagi pada waktu itu bangsanya diperhadapkan pada tuntutan untuk membayar upeti kepada pemerintah bangsa Roma, maka mereka itu menjadi semakin terbeban. Dan mereka menghendaki supaya penderitaan mereka itu segera lepas. Lah, untuk mencukupkan kebutuhan hidup hari lepas hari saja, mereka sudah mengalami kesusahan, sudah mengalami penderitaan, ditambah lagi dengan harus membayar pajak yang tidak ringan. Ditambah lagi dengan berbagai macam persoalan-persoalan hidup yang mereka hadapi. Tentu mereka ingin segera lepas dari penderitaan itu. Dan ketika berjumpa dengan Yesus yang mampu melakukan banyak mujizat, yang bisa mengubah bahkan roti yang hanya 5 roti dan 2 ekor ikan bisa berubah menjadi sangat banyak, memberi makan 5.000 orang lebih. Tentu itu menjadi angin segar bagi orang-orang seperti Petrus. Tetapi ketika kemudian Yesus berbicara soal penderitaan, tentu itu menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Loh, kok seperti ini? Lah, janganlah berbicara soal penderitaan. Lawang kami ini ingin lepas dari penderitaan. Karena itu, saudaraku, Yesus dengan tegas menegur Petrus, "Enyahlah iblis, sebab engkau batu sandungan bagiku. Engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan bukan yang dipikirkan Allah." Saudaraku, Yesus tahu betul bahwa Allah memahami betul penderitaan manusia. Karena itu Allah mau menyediakan jalan keluar. Allah memberikan pembebasan. Dan pembebasan yang Allah berikan melalui karya penyelamatan yang sedang dilakukan oleh Yesus itu adalah karya penyelamatan yang berlaku secara sempurna. Allah bukan hanya memikirkan kondisi untuk perut manusia saja, untuk kepuasan manusia saja, untuk mencukupkan kebutuhan fisik manusia saja. Tetapi Allah memikirkan yang jauh lebih luas dari itu. Allah memikirkan keselamatan manusia. Dan Allah menyediakan semuanya itu. Dan kesempurnaan cara Allah itu yang seringkali sulit untuk dipahami oleh manusia. Sehingga kemudian Yesus mengingatkan, barang siapa mau percaya kepadaku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Saudaraku, mengikut Yesus, percaya kepada Yesus, itu bukan berarti bebas dari penderitaan. Tetapi justru Yesus mengingatkan harus siap menghadapi berbagai macam penderitaan. Kalau kita masih berpikir dengan cara manusia, maka kita ini masih memikirkan segala sesuatu untuk diri kita sendiri. Dan kita merasa takut untuk menghadapi penderitaan, itu artinya kita belum siap untuk karya Allah yang sempurna. Kita masih belum siap untuk menyambut karya Allah yang sempurna. Karya penyelamatan yang bersifat holistik, yang bersifat menyeluruh. Dan saudaraku, mari melalui firman Tuhan saat ini kita diingatkan dan dipanggil Tuhan untuk belajar memahami kehendak Tuhan. Sebagai manusia, kita tahu bahwa kita menghadapi banyak penderitaan. Tetapi mari kita hadapi itu dengan cara berpikir Allah. Bahwa penderitaan yang kita hadapi itu bukanlah akhir dari berbagai macam pergumulan yang justru akan meruntuhkan iman kita. Tetapi mari kita pergunakan itu sebagai kesempatan untuk semakin memahami kehendak Tuhan dan karya penyelamatannya yang sempurna. Sehingga dengan demikian
apapun yang kita alami, kita siap untuk menghadapinya. Kita tidak takut untuk menghadapi penderitaan yang menghadang kita. Dan kita diajar untuk berpikir bukan seperti manusia kebanyakan berpikir yang hanya terkungkung untuk memikirkan perut saja, memikirkan kekuasaan, memikirkan kenyamanan hidup. Tetapi mari kita belajar, bahkan ketika Tuhan menghendaki kita untuk melepaskan kenyamanan hidup kita demi untuk kerajaan-Nya, maka kita harus siap untuk melakukannya. Mari saudaraku, kita lakukan dengan sukacita. Kita bersyukur bahwa Tuhan berkenan menyatakan kehendak-Nya bagi kita. Dan kehendak-Nya itulah yang akan terus kita pahami hari demi hari. Melalui firman-Nya kita tahu apa yang menjadi kehendak-Nya. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu dengan gereja di seluruh dunia pada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan terbaik kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan syukur kita diambil dari Roma 12 ayat 9 dan 20. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, engkau menumpukan bara api di atas kepalanya. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umat-Nya oleh karena kemurahan-Nya. Melalui pengorbanan putra tunggal-Nya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur untuk segala berkat dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami juga berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami membawa persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar boleh menjadi berkat bagi pelayanan-Mu. Dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setiamu yang begitu besar bagi kami. Kami adalah ciptaan-Mu
namun Engkau berkenan menyatakan diri-Mu bagi kami, untuk kami dapat memahami dan mengenal pikiran-Mu. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, sebab kasih-Mu yang begitu besar, yang membuat kami dapat menjalani hari-hari hidup kami di dalam rasa syukur dan juga sukacita, untuk berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami, bahkan juga untuk masalah-masalah hidup yang Engkau izinkan kami alami. Saat ini kami diingatkan bahwa kami tidak perlu takut menghadapi penderitaan, sebesar apapun penderitaan yang harus kami tanggung, sebab itu semua juga adalah cara Tuhan untuk membuat kami semakin mengenal Engkau. Tuhan yang baik, kami tahu bahwa sebagai orang percaya, seringkali kami merasa takut dan gentar berhadapan dengan penderitaan, seperti yang dialami dan dirasakan oleh Simon Petrus. Namun saat ini melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh kembali diteguhkan dan dikuatkan. Kami percaya bahwa Engkau akan selalu menyertai kami untuk dapat melewati setiap penderitaan-penderitaan hidup kami. Dan biarlah melalui semuanya itu, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan yang baik, kami juga mau belajar untuk senantiasa menyangkal diri kami, untuk menyesuaikan kehendak kami dengan kehendak-Mu. Menyangkal diri artinya menempatkan diri kami di bawah kehendak Tuhan, menempatkan kehendak kami jauh di bawah kehendak Tuhan, sehingga kami dalam hidup ini senantiasa menomorsatukan Tuhan. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk semua keadaan hidup yang kami alami, untuk orang-orang yang Tuhan juga anugerahkan bagi kami. Bersama mereka kami berproses menjalani hidup ini. Kami juga terus memohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami. Berkati bangsa ini Tuhan, supaya bangsa ini juga boleh senantiasa merasakan kasih dan berkat-berkat Tuhan, supaya kami sebagai warga negara Indonesia juga dimampukan untuk mewujud nyatakan kehidupan yang memancarkan kasih dan kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kami, khususnya di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih juga belum berakhir. Tuhan, jadikan kami untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Jadikan kami ya Tuhan untuk dapat membuat orang-orang lain di sekitar kami merasakan berkat dan juga kasih setia-Mu melalui tutur kata kami yang memberkati, juga melalui sikap hidup kami dan juga perilaku kami yang memberkati sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan padaku ya yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi engkau dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus engkau berlimpah-limpah dalam pengharapan.